Islamian, tahiyatal mubarakah, tahiyatal ahli jinan wa tahiyatal mu'min salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pemirsa Alaska TV yang dirahmati Allah, ada perkara yang membatalkan puasa dan ada juga perkara yang merusak pahalanya puasa. Perkara yang membatalkan puasa, insya Allah semuanya sudah tahu ya. Jadi, pada kesempatan ini kita akan membahas 5 perkara yang merusak pahalanya saja. Perkara yang membuat puasa tetap sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa, dijelaskan dalam sebuah hadis. Khamsah yuftirna shaim al-kazibu wal-ghibatu wan-namimah wan-nadharu bisyawat wa yaminul fajr. Pertama, yang merusak pahala puasa ada al-kazibu, berbohong. Jadi, kalau kita berdusta pada saat puasa Ramadan, maka upaya kita dalam menahan diri dari lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari akan terbuang sia-sia. Mengapa? Karena berbohong bisa merusak pahala puasa. Dua, namimah atau adu domba. Di zaman sekarang, ini adu domba bukan hanya sekedar dengan mulut, bukan hanya sekedar dengan lisan, bukan hanya sekedar dengan lidah, tapi adu domba bisa menggunakan jari jemari, ambil HP, isi kuota, kemudian kita bisa berekspresi untuk kemudian membuat adu domba. Bukan hanya satu desa atau satu kabupaten yang bisa kita adu domba, tapi satu negara, bahkan dunia bisa kita adu domba menggunakan HP tadi. Maka, zaman-zaman sekarang ini, kita harus berhati-hati jangan sampai kita mengadu domba atau terlibat sebagai pihak yang diadu domba. Karena sekecil apapun itu bisa merusak pahala puasa kita. Yang ketiga, perkara yang merusak pahala puasa adalah ghibah atau berbicara tentang aib orang lain. Zaman sekarang, kita tengok TV, kita tengok YouTube, sedang mengumbar-umbar kejelekan orang lain. Ini harus benar-benar dihindari, karena yang berbicara dan yang mendengarkan ghibah tersebut sama saja. Maka, jangan sampai kemudian kita terlibat, apalagi dalam bulan puasa ini. Puasa kita terbuang percuma kalau kita masih menggibah. Lalu, yang keempat, perkara yang merusak pahala puasa adalah yaminul fajiroh, bersumpah palsu. Bersumpah untuk membela pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Apalagi sumpahnya sumpah palsu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan yang kelima, perkara yang merusak pahala puasa adalah an-nazar bisyawat, yaitu melihat dengan syahwat, dengan nafsu. Zaman sekarang, nikotan mata itu luar biasa. Kata orang cuci mata, kata orang nyari vitamin mata. Lalu yang ditengok YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Itu perkara yang membuat dosa mata luar biasa banyaknya. Maka kita harus benar-benar hati-hati dalam menjaga mata kita. Jangan sampai mata kita ini digunakan untuk maksiat. Allah ciptakan mata kita untuk melihat Al-Quran. Allah ciptakan mata kita untuk melihat kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Tapi kemudian kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk mendurhakainya. Bagaimana murkanya Allah, terutama pada bulan Ramadan, sudah merusak pahala puasa ditambah berdosa pula. Rugi dong. Rubba sha'imin haduhu min siyamihil ju'u wal atoshu. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai saya, pemirsa Alaska TV dan seluruh saudara muslim menjadi orang-orang yang merugi karena tidak mendapat apapun di bulan yang penuh berkah ini. Pemirsa Alaska TV, mari kita sama-sama manfaatkan bulan Ramadan ini untuk menjadi lebih dekat kepada pencipta kita. Fokuskan diri dalam ibadah, jauhi maksiat dan larangannya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.